Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Agustina, NIM 206200078 dari kelompok 2 MPIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Yang pertama, kita ke Abu Bakar As-Siddiq. Proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq, hal ini terjadi setelah meninggalnya Rasulullah. Pasca wafatnya Rasulullah, umat Islam dihadapkan pada problem yang cukup serius, sebab sebelum wafat Rasulullah tidak meninggalkan pesan apapun mengenai siapa yang akan menggantikan kepemimpinan beliau. Hal ini mengakibatkan perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum muslim yang berkumpul di Sohifah Bani Saidah untuk mendiskusikan perihal siapa yang akan menggantikan posisi Rasul sebagai pemimpin umat Islam, dan di sana terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Terjadi perbedaan pendapat antara keduanya, yang mana kaum Ansor berpendapat bahwa kaum Ansorlah yang lebih pantas menggantikan posisi Rasulullah menjadi khalifah karena telah banyak membantu Rasulullah ketika dikejar, ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan kaum Muhajirin berpendapat bahwa kaum Muhajirinlah yang lebih pantas menggantikan Rasulullah menjadi khalifah karena lebih dulu dan lebih lama berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan agama Allah. Dalam diskusi tersebut terjadilah penunjukan Sa'ad bin Ubadah, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kaum Ansor yang nyaris bersepakat untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Kaum Muhajirin diajak mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah, namun kaum Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq menolak dengan tegas, dengan alasan merekalah yang lebih dulu memeluk agama Islam yang disebut adalah kaum Muhajirin. Perjuangan mempertahankan Islam kurang lebih 13 tahun lamanya. Dengan usulan Abu Bakar tersebut, kaum Ansor pun tidak dapat membantah. Kaum Ansor pun menyadari bagaimana keadaan mereka sebelum Rasulullah dan para sahabat dari Mekah mengajak masuk Islam. Secara bersamaan, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk dua orang muhajirin yang dikenal dekat dengan Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar mengusulkan agar memilih salah satu di antara keduanya menjadi khalifah. Namun sebelum kaum Ansor merespon usulan Abu Bakar tersebut, Umar dan Abu Ubaidah menolaknya. Secara cepat dan tegas, Umar bin Khattab mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan membaiatnya. Apa yang dilakukan Umar tersebut segera diikuti oleh Abu Ubaidah, dan akhirnya kaum Ansor pun juga mengikuti dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian keesokan harinya di Masjid Nabawi secara umum pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq berpidato, "Saudara-saudara, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian, sementara saya bukanlah orang baik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan dusta merupakan pengkhianatan. Taati saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi ketika saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah ketaatanmu kepada saya." Demikianlah proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Sekarang kita ganti ke Umar bin Khattab. Proses pemilihan Umar bin Khattab menjadi khalifah ini berawal dari Abu Bakar As-Siddiq yang sedang sakit, dan sebelum ia meninggal dunia, ia membentuk Dewan Musyawarah, yang mana ia memanggil sejumlah sahabat siapa yang akan menjadi khalifah. Sebenarnya di benak Abu Bakar telah memilih pilihan, yaitu Umar bin Khattab. Namun ia meminta pendapat terlebih dahulu kepada para sahabat terkemuka, antara lain yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Thalhah ibnu Ubaidillah. Kesepakatan Abu Bakar tersebut diterima sahabat. Mereka semua bersepakat bahwa Umar bin Khattab akan menjadi khalifah selanjutnya. Abu Bakar minta Utsman bin Affan untuk menyegel surat dengan stempel kekhalifahan dan menyimpannya pada dokumen negara. Wasiat Abu Bakar As-Siddiq
Abu Bakar As-Siddiq mendiktikan surat wasiat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan di hadapan umat muslim. Umar bin Khattab dibaiat dan beliau berpidato yang berbunyi, orang-orang Arab ini seperti unta jinak, kemana aku jalan di situ mereka mengikuti. Tetapi demi Allah, aku akan membawa mereka ke jalan yang benar. Setelah beliau berpidato dan dibaiat, Abu Bakar As-Siddiq kembali memberi wasiatnya kepada Umar bin Khattab, kepadanya untuk senantiasa menegakkan agama Allah, untuk meneruskan perang di Irak dan di Syam, dan selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Berikut merupakan proses pemilihan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dari keduanya terdapat perbedaan, yang mana khalifah pertama dipilih dengan cara aklamasi. Aklamasi adalah pemilihan secara bersama di mana orang-orang dikumpulkan dan di-voting. Siapa yang memiliki suara terbanyak, maka ialah yang menang. Sedangkan khalifah kedua dipilih dengan cara atas penunjukan kekhalifahan sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai ridha pada masa Abu Bakar. Kekhalifahan Abu Bakar diperhadapkan dengan masalah yang erat hubungannya dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Sejak awal penyebaran Islam di kalangan Arab hingga bergelutnya beliau dalam pemerintahan negara di Madinah saat itu, pesatnya penyebaran Islam di Madinah saat itu sangat memuaskan karena semangat kerjasama dalam penyebaran dan pengembangan doktrin Islam menjadikan Madinah sebagai kota Nabi. Namun, wafatnya Nabi mengakibatkan henggamnya beberapa orang Arab dari ikatan Islam. Mereka melepaskan kesetiaan dan menolak memberikan dukungan terhadap khalifah baru, dan bahkan mereka menentang agama Islam karena mereka menganggap bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya batal disebabkan oleh kematian Nabi Muhammad tersebut. Maka berpalinglah ia dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, selain masalah kemurtadan, muncul pula masalah yang sebenarnya bukan masalah baru, akan tetapi masalah ini telah ada ketika zaman Nabi, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya Nabi. Tetapi kewibawaan Rasulullah SAW menggetarkan hati mereka untuk melancarkan aktivitas mereka. Akan tetapi, karena mereka mengira kepemimpinan setelah Nabi adalah kepemimpinan yang lemah, maka mereka bermunculan sebagai nabi-nabi palsu. Di antara orang-orang yang mengaku dirinya Nabi adalah Muzailimatul Kazab dari Bani Hanifah di Al-Yamamah, dan Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, dan ada lagi Tulailah ibnu Khuwailid dari Bani Asad. Dan kemurtadan yang terakhir yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam, apabila diabaikan mereka termasuk mengabaikan agama Allah. Karena itu orang-orang tersebut dianggap murtad. Materi selanjutnya yaitu perluasan wilayah pada masa Umar Al-Khattab. Singkatnya, pemerintahan Umar Al-Khattab berlangsung dari 634 sampai 644 Hijriah. Waktu 10 tahun masa pemerintahnya dilalui dengan berbagai macam ekspansi dan penaklukan keluar wilayah semenanjung Arab. Penguasaan Imperium Persia dan Imperium Romawi menjadi puncak dari keberhasilan Umar Al-Khattab dalam memimpin bangsa Arab, yang terpisah jauh dengan pengaruh dari kedua imperium tersebut sejak Nabi Muhammad SAW dideklarasi sebagai Khatam Al-Anbiya. Luas wilayah yang ditaklukkan oleh Umar Ibnu Al-Khattab adalah 1.500 km persegi. Di antaranya adalah yang pertama ada Yaruk atau Wasuka yang diperluas pada 13 Hijriah atau September 634 Masehi. Yang kedua, pertempuran Qadisiyah pada 14 Hijriah atau November 365 Masehi. Yang ketiga, Ba' al-Ba' pada 15 Hijriah atau 636 Masehi. Yang keempat, Hims dan Kinars ditaklukkan pada abad ke-15 Hijriah atau
636 Masehi. Yang kelima, Palestina dan Quds atau Yerusalem pada 16 Hijriah. Yang keenam, Madian 15 sampai 16 Hijriah. Yang ketujuh, Jazrah pada 18 sampai 20 Hijriah. Yang delapan, Persia 19 sampai 20 Hijriah. Yang kesembilan, Mesir pada 20 Hijriah. Yang ke-10, Alexandria pada 21 Hijriah. Yang ke-11, Barka di Libya pada 22 Hijriah. Dan yang ke-12, Tripoli, yaitu berada di negara Libya pada 23 Hijriah atau 643 Masehi. Wilayah Islam yang semakin meluas di bawah kepemimpinan Umar ibnu Al-Khattab menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek, terutama berkaitan dengan ketatanegaraan, administrasi negara, keuangan dan fiskal, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya masuk kepada masa pemerintahan. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar muncul berbagai kekacauan dan pemberontakan, yaitu munculnya orang-orang yang murtad atau ridah dan nabi palsu. Munculnya orang-orang murtad disebabkan keyakinan mereka terhadap ajaran Islam belum begitu mantap, dan wafatnya Nabi Muhammad SAW menggoyahkan keimanan mereka. Mereka menganggap tidak perlu lagi taat dan tunduk kepada penguasa Islam yang baru. Mereka tidak mau membayar zakat karena mereka beranggapan bahwa zakat itu hanyalah upeti yang tidak patut diwajibkan atas setiap orang. Untuk menumpas seluruh pemberontakan, Abu Bakar membentuk 11 pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang tangguh. Kemudian Abu Bakar memerangi mereka. Peperangan ini dikenal dengan nama Perang Riddah. Perang Riddah ini diprioritaskan terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, kemurtatan yang lain juga terjadi, yaitu orang-orang yang mengakui dirinya Nabi. Mereka mengira kepemimpinan setelah Nabi adalah kepemimpinan yang lemah. Maka mereka bermunculan sebagai nabi-nabi palsu. Di antara orang-orang yang mengaku dirinya Nabi adalah Muzailimatul Kadzab dari Bani Hanifah dan Al-Yamamah, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, dan Tulailah ibnu Khuwailid dari Bani Asad. Fenomena ini menjelma berbagai bumerang terhadap Khalifah Abu Bakar. Eksistensi nabi-nabi palsu ini sangat mempengaruhi keadaan politik pada masa itu, di mana sebagian orang-orang yang murtad berkiblat dan berkoalisi dengan adanya alasan yang menyatukan kekuatan untuk memerangi Khalifah Abu Bakar. Nah, selanjutnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq, setelah wilayah pemerintahan Islam semakin luas dan terjadi pembauran antara bangsa Arab dan non-Arab, yang dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan Muslim tentang bacaan Al-Quran. Nah, upaya untuk mengatasi hal tersebut, Abu Bakar melakukan usaha pengumpulan Al-Quran dan pembukuan Al-Quran atas inisiatif sahabat Umar bin Khattab. Selanjutnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah dan pengaturan administrasi negara. Umar bin Khattab pada masa Islam melakukan perluasan besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Kepemimpinan Umar menghasilkan wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas. Wilayah kekuasaan Islam meliputi seluruh semenanjung Arabia, Palestina, Syria, dan Mesir. Jadi dapat dikatakan bahwa di masa ini, sebagian besar wilayah Persia dan sebagian besar wilayah Romawi masuk ke dalam pemerintahan Islam yang terpusat di Madinah. Dari perluasan wilayah tersebut dan demi efisiensi pemerintah yang dijalankannya, Umar bin Khattab membentuk perundang-undangan dalam negara Islam. Hal ini menuntut Umar untuk memperhatikan masalah administrasi dan manajemen negara. Untuk itu, beliau membagi pemerintahan menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen yang mendesak didirikan. Sistem pembayaran gaji serta pajak ditertibkan. Lembaga yudikatif dan eksekutif dipisahkan dengan mendirikan pengadilan khusus. Baitul Mal sebagai bank negara diadakan, sehingga keuangan pemerintah semakin lancar pengelolaannya. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian juga dibentuk. Untuk menangani pembangunan, didirikan jawatan pekerjaan umum. Sementara untuk itu, untuk meningkatkan kinerja, penjadwalan program-program, Umar membentuk kalender Hijriah untuk kaum muslimin. Selanjutnya juga ada ghanimah, yaitu harta yang dirampas oleh orang-orang Islam, yaitu tanah, tawanan perang, dan harta yang dapat dipindah-pindah seperti kuda, dirham, pedang, dan lain sebagainya.
Harta rampasan tersebut diperoleh melalui pertempuran antara orang Islam dengan tentara kafir. Pembagian ghanimah terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama sofi, yaitu harta rampasan yang dipilih oleh kepala negara dan harta ini tidak boleh dibagi-bagikan. Yang kedua yaitu 1/5 dari sofi. 1/5 itu untuk Rasul, kerabat Rasul dan anak-anak yatim dan orang miskin serta ibnu sabil. Dan yang ketiga yaitu 4/5 dari bagian yang dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perlimpahan hakim daerah pada masa Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Karena telah banyak daerah yang dikuasai Islam, maka sangat membutuhkan penataan administrasi pemerintah. Maka Khalifah Umar bin Khattab membentuk lembaga pengadilan di mana kekuasaan seorang hakim atau yudikatif terlepas dari pengaruh badan pemerintahan atau eksekutif. Adapun hakim yang ditunjuk oleh Umar adalah seorang yang mempunyai reputasi yang baik, mempunyai integritas dan kepribadian yang luhur. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud sebagai Qadhi Kufah. Yang kedua, Zaid bin Sabit sebagai Qadhi Madinah. Yang ketiga, Ka'ab bin Sursabit ditetapkan sebagai Qadhi Basrah. Yang keempat, Ubadah bin Sabit sebagai Qadhi Palestina. Pada masa Umar bin Khattab juga mulai berkembang suatu lembaga formal yang disebut Lembaga Penerangan dan Pembinaan Hukum Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ekspansi Islam meliputi daerah Arabia, Syria, Mesir, dan Persia. Karena wilayah Islam bertambah luas, maka Umar berusaha mengadakan penyusunan pemerintah Islam dan pengaturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu Umar mencanangkan administrasi atau tata negara, yaitu 1. Khalifah atau Amirul Mukminin, berkedudukan di ibu kota Madinah yang mempunyai wewenang kekuasaan. 2. Wali atau gubernur, berkedudukan di ibu kota provinsi yang mempunyai kekuasaan atau seluruh wilayah provinsi. Yang ketiga, tugas pokok pejabat. Tugas pokok pejabat mulai dari khalifah, wali beserta bawahannya bertanggung jawab atas maju mundurnya agama Islam dan negara. Di samping itu, mereka juga sebagai imam sholat 5 waktu di masjid. Keempat, membentuk dewan-dewan negara. Guna menertibkan jalannya administrasi pemerintahan, Khalifah Umar membentuk dewan-dewan negara serta mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara, termasuk juga mencetak uang negara. 5. Dewan tentara, bertugas mengatur ketertiban tentara termasuk memberi gaji, seragam atau atribut, mengusahakan senjata dan membentuk pasukan penjaga tapal batas wilayah negara. 6. Dewan Pembentukan Undang-Undang, bertugas membuat undang-undang dan peraturan yang mengatur toko-toko, pasar, pengawasan timbangan, takaran, dan mengatur pos informasi dan komunikasi. 7. Dewan Kehakiman, bertugas dan menjaga dan menegakkan keadilan agar tidak ada orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Hakim yang termasuk adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pertanahan. Pada waktu Umar, tanah-tanah di wilayah yang ditundukkan Islam harus tetap berada di tangan para pemiliknya sendiri dan mereka hanya dikenakan pajak tanah atau korot. Setidaknya ada 2 kebijakan yang sangat penting dilakukan Umar, yaitu menghidupkan tanah yang mati dan pengaplingan tanah. Adapun syarat pengaplingan tanah: 1. Bukan menjadi milik pribadi. 2. Tidak merugikan orang muslim atau kafir zimmi. Berdasarkan tarifnya, korot dibedakan menjadi 2, yaitu korot wasifah atau tetap, yakni beban khusus pada tanah sebanyak hasil lahan atau uang persatuan lahan. 2. Korot muqasamah atau proporsional, yakni pajak yang dikenakan berdasarkan hasil yang diperoleh dari tanaman. Dilihat dari cara mendapatkannya, korot dibagi menjadi 2, yaitu korot unwah atau korot paksaan, yaitu tanah yang diambil oleh muslim terhadap orang kafir melalui peperangan, contohnya tanah Irak, Syam, dan Mesir. 2. Korot sulhu, korot damai, yaitu tanah yang diambil dari pemiliknya karena menyerahkan diri kepada orang Islam berdasarkan perjanjian damai. Umar memberikan hak kepada siapa saja yang mau menghidupkan tanah mati atau lahan tidur.
Di sisi lain, tanah yang sudah menjadi milik seseorang namun selama 3 tahun ditelantarkan, maka tanah tersebut akan menjadi milik orang yang mengelolanya. Begitulah yang dilakukan Umar agar setiap tanah tidak menjadi lahan tidur, agar bisa terus produktif.